Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Ada yang belum jajan? Sudah jajan semua? Sudah makan? Alduhan sudah mandi? Ada yang belum mandi? Pak Rudi absen dulu boleh? Adelha Octavia? Nggak masuk. Kemana? Sakit mata. Apa? Sakit mata. Sakit mata? Alduhan Bayi Haki? Oke. Alia Candika? Desi Akila? Oke. Jadi Pak Rudi minta waktunya hari ini. Pak Rudi bakal jelasin tentang P5. Tahu P5? Dalam 1 tahun itu bakal 2 kali project. Nah, tahun sebelumnya mungkin kalian sudah 1 project bikin kerajinan tangan. Nah, tahun depan mungkin ada lagi, tahun ini ada lagi. Dan hari ini kita akan bikin tentang salah satu project P5 tentang gaya hidup berkelanjutan. Jadi kalau misalkan gaya hidup berkelanjutan itu, kalau kalian melihat sesuatu yang bisa dijual, nah itu dimanfaatkan untuk dijual, paham? Tapi barang bekas, jangan ini surat motor bapak kalian ambil, kalian jual motornya, jangan. Rumah kalian lagi kosong, bapak lagi ke kebun, kalian jual rumahnya, itu tidak boleh. Jadi gaya hidup berkelanjutan itu barang yang tidak terpakai untuk dijual ataupun dimanfaatkan. Paham? Benar, paham? Biasanya barang-barang yang bisa didaur ulang itu apa saja? 1, ada yang tahu? Nah, kata Nadia, botol plastik. Terus yang kedua apa lagi? Habis botol yang bisa didaur ulang, diolah ulang lagi untuk jadi sesuatu yang baru. Daun bisa kan? Nah, daun itu bisa diolah. Ada yang dijadikan kompos, ada yang dijadikan bentuk-bentuk prakarya dari daun-daun kering. Pernah lihat? Pernah. Kalau misalkan ada kayak prakarya bangunan hutan pakai daun-daun kering, daunnya dicat lagi warna hijau. Nah, yang tidak bisa, kalau pecah tidak bisa lagi dikembalikan itu duit. Duit kalau lah pecah, tidak bisa lagi balik. Bawa 10.000 kalian pecahkan, sisa 5.000. Nah, tetap 5.000 nggak bisa diambil lagi di warung 5.000, paham? Oke, ngerti ini? Paham tentang sampah? Nah, kalau udah paham, Pak Rudi tanya, apa yang dimaksud dengan sampah? Barang bekas yang tidak berguna. Tidak dipakai atau tidak berguna. Sampah itu dibagi jadi 2. Yang pertama sampah organik, yang kedua sampah anorganik. Sampah organik itu yang biasanya bisa dihancurkan langsung, kayak daun, sisa buah, sisa sayur. Kalau dia anorganik itu yang nggak bisa langsung diolah, kayak kantong plastik, kaca, besi, terus giginya alzam, itu nggak bisa. Kalau alzam giginya lepas, itu nggak bisa lagi didaur ulang. Paham alzam? Nah, makanya jangan banyak makan permen, giginya habis. Sekarang Pak Rudi minta kalian perhatiin video berikut ini dulu, boleh? Boleh. Makan tembok.
kita kenalan dengan sampah. Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Oke, pertama tadi sampah kalau dibuang sembarangan bisa menyebabkan apa tadi? Banjir. Terus buat jadikan sarangnya. Terus apa lagi? Membuat tanah rusak. Terus menimbulkan aroma tidak sedap. Nah, karena itu kalau sekolah mandi, kalau tak mandi 3 hari berangkat sekolah, nah baunya mirip-mirip sampah tadi, harus dibuang. Paham? Nah, ini jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Nah, ada berapa tadi sampahnya? 2. Pertama sampah organik. Yang kedua sampah anorganik. Kalau tai ayam itu organik atau non organik? Apa? Organik. Kenapa organik? Bisa membusuk. Kalau dia anorganik, makanya biasanya warga-warga di desa itu dibakar, karena itu tidak boleh dibuang di sungai. Sampah plastik itu ada kategori kantong plastik itu yang bisa terurai di tanah itu nunggu waktu 100 tahun. Benar? Bayangkan kalau misalkan kalian jajan sehari 3.000 ada 3 plastik, kalian buang ke sungai. Artinya waktu kalian mati nanti udah punya Sampah padat, cair, dan gas. Sampah padat. Contoh sampah padat seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain. itu ada si Alia. Assalamualaikum halo sahabat kreatif, kembali lagi di channel Dunia Anak Kreatif. Kali ini kakak akan berkreasi dengan tutup botol bekas untuk hiasan. Nah caranya, silahkan simak video ini sampai selesai ya. Oke anak-anak sekalian, sekarang silakan keluarkan kertas LKPD yang udah
Pak Ruli bagikan kemarin? Sudah dikeluarkan? Oke, sekarang kita bagi kelompok karena langsung dudukannya dalam bentuk per baris. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Dari bahan-bahan bekas yang udah kalian kumpulkan tadi, silahkan dibuat prakarya sesuai dengan yang kalian tonton tadi. Mengerti? Paham? Oke. Yuk, silakan kerjakan. Pegang. Tuh. Paham. Apa ceritanya? Adalah kakak Ista, Pak. Oke. Siapa namanya? Alia Candika. Ini bikin bareng-bareng Alia. Oke. Ceritain kenapa bikin bunga kayak ini, kenapa? Kenapa Alia? Ya nggak apa-apa. Kenapa? Kelompok Alia seneng bunga. Oke. Di rumah banyak bunga. Oke. Jadi karena itu sering bikin kerajinan bunga-bunga kayak ini ya. Kasih tepuk tangan ke kelompok 1. Mana mukulnya? Sekarang kelompok 2. Ini yo, Lutfia. Bawa mana hasilnya? Oke, ini hasil kelompok Lutfia. Oke. Nah, nggak apa-apa. Yuk, ceritain kenapa Lutfia kuat-kuat ya ceritanya. Kenapa Lutfia bikin kayak itu? Oh, soalnya di rumah banyak bunga, kata Lutfia. Rumah sendiri atau rumah tetangga yang banyak bunga? Rumah sendiri yang banyak bunga. Terus kenapa lagi? Oke, teman-temannya Lutfia kelompok 2 juga suka bunga. Kasih tepuk tangan ke kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Al-Bayhat. Yang lain lagi jatuh. Siapa namanya? Al-Duhan Bayhaqi. Jangan tinggi-tinggi, nanti nggak kelihatan kamu. Oke, Al-Duhan, kenapa gambar bunga dengan pot-potnya? Kenapa Han? Hah? Ya kenapa bikin ini kenapa? Paling mudah? Ya? Hah? Oh ya, kelompok 3 ini banyak perempuan. Ada Revaldonia. Oke, bagus ya hasil kelompok 3? Bagus. Kasih tepuk tangan kelompok 3. Oke, Pak Ruli ucapkan terima kasih ke kalian yang udah nemani Pak Ruli mulai dari hari kemarin sampai dengan hari ini bikin proyeknya. Pak Ruli ucapkan semoga kalian selalu sehat,
Dan pesan pentingnya jangan suka buang sampah sembarangan. Kalau bisa sampahnya daur ulang, maka harus rajin-rajin didaur ulang jadi karya yang baru. Paham? Oke, Pak Rui minta maaf kalau ada salah kata ataupun tingkah laku, dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.